Halo semuanya, gimana kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, jumpa lagi bersama saya Dwiki, masih dalam pendidikan generasi muda. Nah, pada course kali ini saya akan melanjutkan topik pada pembahasan kita sebelumnya. Topik pada video kali ini tentang wawasan kebangsaan dan kaitannya dengan pemuda. Selanjutnya juga akan dilanjutkan kepada topik mengenai kilas balik peran pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung menuju kepada slide utama. Pentingnya wawasan kebangsaan bagi pemuda. Bagi kita semua, konteks wawasan kebangsaan pasti sudah sering sekali kita dengar, karena ini sudah ditanamkan bahkan sejak kita berada di bangku SMP. Wawasan kebangsaan ini menjadi penting karena menjadi dasar dan akar dari segala pemikiran tentang bagaimana sih kita harus menjadi warga negara yang baik, bagaimana kita harus memahami segala hal tentang bangsa dan negara kita dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Wawasan kebangsaan ini merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Tentunya tujuan nasionalnya ada banyak ya, mulai dari hal-hal yang sifatnya pada bidang ekonomi, pada pertahanan keamanan, politik, dan lain sebagainya. Kemudian untuk nilai dasar wawasan kebangsaan itu sendiri, itu adalah memahami tentang nilai ketuhanan, bahwa kita ini adalah manusia berketuhanan, bangsa yang berketuhanan, kemudian memiliki nilai tekad untuk merdeka, kemudian cinta terhadap tanah air, kemudian ada juga nilai dasar demokrasi, kesetiakawanan, dan juga masyarakat adil dan makmur. Keenam poin ini menjadi nilai yang mendasari sebuah wawasan kebangsaan. Jadi sebagai bangsa Indonesia, perlu menanamkan nilai-nilai ini sebagai landasan wawasan dan juga sebagai pedoman dalam praktek kehidupan sehari-hari. Hakikat dari generasi muda ini adalah wajib berpikir. Ini hakikat generasi muda dalam hal memahami wawasan kebangsaan itu sendiri maksudnya ya. Generasi muda wajib berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara. Jadi segala hal yang dipikirkan dan segala hal yang disikapi dan tindak tanduk kita sebagai generasi muda itu harus berdasarkan pada lingkup yang luas dan bagi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Tidak boleh individualistis atau mengutamakan ego di atas kepentingan bersama. Untuk konteks wawasan kebangsaan ini sebenarnya subnya ada banyak sekali subnya, mulai dari mengenal tentang potensi geografis Indonesia, sejarah kita, kehidupan sosial budaya kita, bagaimana lajur ekonomi kita, kemudian merawat kebinekaan, tentang pertahanan dan keamanan juga, dan tentang kehidupan politik di Indonesia. Ini merupakan sub-sub dari sebuah wawasan kebangsaan. Jadi sebagai generasi muda yang baik, perlu dan bahkan wajib untuk mengetahui segala aspek pembahasannya. Kita lanjut. Pentingnya wawasan kebangsaan untuk generasi muda. Yang perlu diketahui bersama adalah Pancasila itu merupakan ideologi yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Maka pentingnya wawasan kebangsaan Indonesia untuk generasi muda yang pertama adalah sebagai pembentukan karakter. Ini menuntut pembentukan karakter melalui pengamalan nilai Pancasila. Kemudian wawasan kebangsaan juga mampu membawa Anda untuk mengenali potensi tanah air. Jadi Anda akan mengetahui segala potensi, baik sumber daya manusia, sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kemudian juga menumbuhkan nasionalisme melalui jiwa-jiwa patriotisme dan rasa cinta tanah air. Dan juga tak kalah pentingnya adalah memupuk persatuan. Melalui wawasan kebangsaan kita dapat belajar, atau generasi muda dapat belajar tentang 4 hal ini. Dan melalui wawasan kebangsaan juga akar-akar dari persatuan itu akan semakin kuat. Lanjut, peran pemuda dalam perjuangan kemerdekaan.
Kalau kita bicara tentang perjuangan kemerdekaan, kita akan pasti berpikir tentang sejarah perjuangan yang amat panjang karena bangsa Indonesia memang telah berulang kali dijajah oleh beberapa negara yang berbeda-beda dan itu cukup banyak begitu ya. Hanya saja yang paling krusial ini adalah di detik-detik atau menjelang tahun-tahun kemerdekaan. Gitu. Karena pada tahun-tahun sebelumnya mungkin penjajahannya masih berskala tentang eksploitasi sumber daya alam. Namun menjelang akhir-akhir menuju tahun kemerdekaan, sepertinya bangsa Indonesia sudah muak karena terus dijajah dan juga konteks penjajahannya sudah melebar kepada penyiksaan, kerja paksa dan lain sebagainya. Maka dari itu pemuda dan segenap lapisan masyarakat turun untuk berjuang bersama-sama. Lalu di manakah peran pemuda? Sebagaimana kita ketahui, Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ditandai dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Insinyur Soekarno. Perjuangan pemuda ini sudah berjalan lama sebenarnya, namun dari tahun ke tahun, dari dekade ke dekade itu memiliki gayanya masing-masing. Yang jelas, perjuangan pemuda itu sudah dimulai sejak dikenal dengan pergerakan nasional. Bentuk perjuangan peran pemuda dalam perjuangan kemerdekaan itu mulai dari gencatan senjata, ini yang paling umum ya di awal-awal. Kemudian kita kenal juga ketahui tentang terbentuknya organisasi Budi Utomo, ini juga bentuk perjuangan para pemuda dalam kemerdekaan melalui bidang penguatan pendidikan saat itu. Kemudian lanjut lagi ke Kongres Pemuda. Nah ini adalah poin-poin besarnya ya tentang perjuangan pemuda, peristiwa-peristiwa besarnya yang saya sebutkan ini. Setelah melalui perjuangan bidang pendidikan melalui membentuk organisasi Budi Utomo, kemudian pemuda melanjutkan perjuangannya melalui Kongres Pemuda, di mana kita ketahui dalam kongres ini pemuda menghimpun diri menjadi satu dari berbagai daerah, organisasi pemuda di tiap daerah, hingga melaksanakan Kongres Pemuda. Gitu ya. Jadi jalur yang ditempuh dalam perjuangan ini adalah jalur organisasi. Kemudian setelah Kongres Pemuda, peran pemuda lainnya adalah saat peristiwa mendesak proklamasi. Waktu itu pemudalah yang menjadi tokoh atau menjadi motor dalam mendongkrak proklamasi ini dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta saat itu ya. Jadi jalurnya sudah jelas, ini menggunakan jalur diplomasi. Inilah bentuk dari pergerakan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Saya ceritakan secara umum karena ceritanya kalau dibahas ini tiap peristiwa pasti akan panjang gitu ya. Semoga kalian masih ingat dengan hal ini, dan yang paling penting dari peran pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia ini adalah bagaimana kita memaknai perjuangan pemuda Indonesia itu sendiri. Yang pertama tentu saja terus belajar dan berinovasi di masa sekarang. Jangan pernah puas dan jangan terjebak pada zona nyaman, terutama dalam hal-hal yang sifatnya tidak produktif gitu ya, atau bermalas-malasan. Kemudian pemuda juga harus berkontribusi dalam pembangunan nasional. Kemudian pemuda juga perlu memelihara persatuan dan memperbanyak kolaborasi. Jadi mari kita mulai menghindari mindset bersaing satu sama lain ya. Langkah baiknya kita sudah mulai memupuk mindset tentang berkolaborasi dalam mengerjakan sesuatu, dalam menyelesaikan sesuatu. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah juga melestarikan budaya Indonesia. Inilah cara kita memaknai perjuangan para pemuda Indonesia kita dalam merebut kemerdekaan di saat lampau dulu. Jadi tidak perlu dengan berperang sekarang. Cara kita adalah meneguhkan diri sendiri dan keutuhan nasional kita sendiri ya, dengan cara-cara ini, dan masih banyak cara lainnya yang saya pikir masih menjadi turunan dari upaya-upaya yang disebutkan dalam slide ini. Oke, sebagai penutup pembahasan kita tentang peran pemuda, tentang pemuda kaitannya dengan wawasan kebangsaan dan juga kilas balik
peran pemuda terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, saya tutup dengan quotes dari Insinyur Soekarno. Jadi perjuanganku akan lebih mudah karena mengusir penjajah, sementara perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Sekian untuk video materi pada pertemuan atau topik kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan selamat melanjutkan aktivitas belajar. Sampai jumpa di video berikutnya.